terima kasih buat kesempatannya. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kekasih jiwa kami mengucap syukur Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan kami boleh berkumpul bersama-sama, walaupun kami berada di tempat yang berbeda, tetapi terima kasih untuk teknologi yang memampukan kami bisa beribadah bersama-sama. Bapak, kami mau berdoa, kiranya Tuhan menyertai ibadah ini. Tuhan berikan kami koneksi yang bagus, semoga kami bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang baru akan bergabung, kiranya bisa bergabung dan kami bisa sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Bapa untuk bisa mengerti biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar kami dan membantu kami untuk mengaplikasikan apa yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, hari ini kita mau belajar tentang Yunus dari kitab Yunus. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Eko. Saya dari Makassar. Kemarin kuliah di Universitas Hasanuddin, jurusan fisioterapi. Saya lulus di Unhas itu tahun 2014. Puji Tuhan selama kuliah di Unhas ikut persekutuan di Persekutuan Mahasiswa Kristen, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Ya, demikian perkenalan singkat dari saya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang Yunus yang kita akan baca sama-sama dari kitab Yunus. Oke, hari ini kita mau belajar tentang Yunus. Ya, mungkin teman-teman dan kita semua sering mendengar atau membaca kalau Alkitab itu adalah tentang surat Allah, bagaimana kita belajar tentang kasih Allah buat manusia. Tetapi mungkin yang kurang terekspos itu bagaimana kita mengasihi Allah. Jadi lebih banyak kita belajar bagaimana Allah mengasihi manusia dan kita mengharapkan berkat dari Tuhan, kita mengharapkan pemeliharaan dari Tuhan. Tetapi jarang kita melihat dari sisi kita, bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita berperan juga di dalam hubungan kasih antara Allah dan manusia. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana Allah memampukan kita supaya kita pun bisa mengasihi Allah sepenuhnya. Jadi Allah memampukan manusia supaya manusia juga bisa mencintai Allah seperti Allah mencintai manusia. Di slide juga ada ditulis, God reveals His glory to all nations in order to receive glory from all nations. Jadi Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk seluruh bangsa, untuk seluruh suku bangsa, dan Tuhan juga mengharapkan dipuji dan dimuliakan dari segala suku bangsa. Jadi ada relasi, ada interaksi yang dua arah antara Allah ke manusia dan juga Allah mengharapkan interaksi dari manusia ke Allah. Ya, hari ini kita mau belajar dari kitab Yunus. Mungkin kita sama-sama tahu kitab Yunus ini diambil dari nama seorang nabi yang diceritakan di dalam kitab ini, yang adalah Nabi Yunus.
seorang utusan. Mungkin teman-teman sudah tahu semua, Nabi Yunus ini adalah utusan atau Nabi Allah yang sebenarnya tidak memiliki hati bagi umat di luar bangsa Yahudi. Jadi sebenarnya dia lebih senang melayani bangsa Yahudi. Di luar itu dia kurang tulus lah begitu. Tapi dari situ kita mau belajar. Jadi hari ini kita mau belajar dari kitab ini. Kan kitab Yunus ini ada 4 pasal. Nah, supaya kita bisa pelajari lebih 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 gampang di masing-masing pasal ini, kita dibantu melalui 8 babak. Jadi akan ada 8 babak yang akan kita sama-sama lihat dari keseluruhan kitab ini. Ya mungkin teman-teman nanti kita bisa sambil membaca Alkitab. Jadi kita baca dulu di mana. Jadi babak pertama itu dari pasal pertama. Ya kita mulai dari sin pertama. Sin pertama itu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Oke, jadi itu scene yang pertama. Yang kita mau pelajari dari scene pertama ini, yang pertama itu Yunus menerima perintah untuk pergi ke Niniwe. Yang perlu diperhatikan dari scene pertama ini adalah kata pergi. Dari buku yang saya baca itu dijelaskan kalau kata pergi ini dari Septuaginta itu yang dipakai adalah kata poreumai. Yang itu kata yang sama yang dipakai juga di Matius pasal 28 waktu Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Dan juga nanti akan diulang lagi dipakai di pasal 3. Jadi itu yang pertama kita pelajari dari scene 1 ini. Yunus disuruh untuk pergi. Tapi ternyata Yunus ini menolak. Jadi Tuhan mau supaya Yunus ini memperingatkan Niniwe tentang penghakiman dan memanggil mereka untuk bertobat, tetapi Yunus, kita baca sama-sama tadi, Yunus menolak. Dia mempersiapkan dirinya ke tempat lain, melarikan diri dari hadapan Tuhan, dari tugas yang Tuhan berikan. Scene berikutnya itu di ayat 4 sampai ayat 16. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah
mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitakannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Itu scene yang kedua. Yang bisa kita pelajari dari scene kedua ini, yang pertama itu Tuhan meresponi larinya Yunus ini dan mengirimkan badai dahsyat untuk membuat Yunus kembali. Jadi angin saja mematuhi perintah Tuhan, tetapi Yunus masih tetap ignorant, masih tetap tidak mau mendengar Tuhan. Dia malah sembunyi, pergi tidur di ruang kapal yang paling bawah. Terus yang kita garis bawahi juga itu di ayat 13. Di situ waktu Yunus sudah mengaku kalau angin ribut ini Tuhan memang angin ribut itu muncul karena dia mau memanggil Yunus, memperingatkan Yunus. Akhirnya Yunus mengaku kepada semua penumpang yang ada di kapal itu. Tetapi ayat 13 dibilang, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Jadi walaupun Yunus sudah mengaku, orang-orang ini masih tidak rela begitu mengorbankan Yunus. Orang-orang di kapal ini masih berusaha mendayung kapalnya supaya bisa ke daratan. Tetapi ya memang tidak bisa diusahakan lagi karena memang anginnya begitu besar dan terpaksa mereka harus membuang Yunus. Lanjut scene berikutnya. Scene berikutnya itu ayat 17. Saya bacakan ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar dan menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Itu scene yang ketiga. Scene yang ketiga ini kita belajar kalau ada ikan yang akhirnya menelan Yunus. Jadi Yunus tidak bisa lari daripada Tuhan. Tuhan pakai caranya untuk mendidik dan mempersiapkan. Di sini ditulis mendidik dan mempersiapkan misionarisnya atau utusannya untuk mengerjakan tugasnya ke Niniwe. Scene yang keempat ini pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca lagi sama-sama. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya
dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Ya, scene ini kita belajar kalau Yunus memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkannya dari perut ikan. Ya, ada kontra di sini antara sikapnya Yunus terhadap orang yang bukan Yahudi dan pengharapannya kepada Tuhan. Jadi Yunus yang tidak memiliki belas kasihan kepada orang Yahudi malah meminta belas kasihan Tuhan untuk dirinya. Jadi dia tidak mau ke Niniwe karena dia tidak mau dia tidak punya belas kasihan sama orang Niniwe. Tetapi waktu dia dalam kesusahan, waktu dia sadar kalau dirinya berdosa, dia minta Tuhan untuk memberikan pengampunan, memberikan belas kasihan kepada dia. Jadi ini ada standar ganda yang Yunus pakai untuk dirinya sendiri dan untuk orang atau bangsa lain di luar Yahudi. Next slide. Terus setelah Yunus berdoa, kita lihat kalau Tuhan merespon permintaan Yunus. Dari pembacaan ini juga kita bisa lihat kalau Yunus menjadi saksi kalau Tuhan itu mau menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan tidak senang orang berdosa itu mati. Tuhan tidak senang orang berdosa itu dihukum. Tapi Tuhan bersuka cita dalam pertobatan mereka. Jadi waktu Yunus berdoa, dia mengakui dosanya, akhirnya Tuhan menolong dia, menyelamatkan dia. Itu bukti kalau Tuhan lebih senang dengan pertobatan dibanding memberikan hukuman kepada orang yang berdosa. Next slide. Ya, sekarang kita lanjut ke scene kelima. Scene kelima pasal 3 ayat 1 sampai 4. Saya baca lagi. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari
Jalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah itu scene kelima. Ya, yang kita pelajari dari scene kelima ini, Tuhan mengulangi perintahnya. Tadi di scene pertama kita belajar Tuhan suruh Yunus untuk pergi. Nah di scene ini juga Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi lagi. Terus ada kata lagi yang kita garis bawahi di sini untuk kita pelajari sama-sama, kerigma. Kerigma ini artinya menyatakan. Jadi Tuhan mengutus Yunus untuk menyatakan. Apa yang dinyatakan di sini dibilang betapapun besarnya dosanya, betapapun mereka berdosa, mereka tetap menjadi objek dari kasih Tuhan. Jadi mereka tetap diperhatikan sama Tuhan. Resiko dari itu ya kalau mereka bertobat, mereka bisa diselamatkan. Kalau mereka tidak bertobat, ya mereka akan dihukum. Jadi pesan ini semacam pesan yang punya dua sisi. Bisa menjadi penghakiman buat mereka, bisa menjadi kabar baik juga buat mereka. Kalau mereka bertobat, ya mereka diampuni. Kalau mereka tidak mau bertobat, ya mereka akan dihakimi. Next slide. Ya, kita lanjut ke scene ke-6 ayat 5 sampai 10. Saya baca lagi. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik yang dewasa maupun anak kecil, anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalilah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, itu scene ke-6 tadi. Jadi scene ke-6 ini kita belajar kalau orang-orang di Niniwe bertobat, dia mendengar seruan itu. Dan kita belajar juga, akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe. Lanjut, scene berikutnya. Ya, terus kita akan lihat lagi scene ke-7. Scene ke-7 ini isinya tentang doa Yunus. Saya bacakan. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Allah, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup."
Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Nah, ini slide ketujuh sebelum slide scene terakhir. Nah, di sini kita mau belajar lagi kalau Yunus itu tidak tulus, dia tidak ikhlas melihat bangsa Niniwe yang diampuni Tuhan, yang diselamatkan sama Tuhan. Bahkan dia berdoa, di dalam doanya itu dia mengeluh kepada Tuhan, dia menyampaikan keberatannya kepada Tuhan. Di ayat 2, di doanya di ayat 2 itu, dia bahkan menggunakan kalimat yang biasanya digunakan sebagai pujian oleh bangsa Israel waktu berdoa di Bait Allah, di sinagog. Itu digunakan sama Yunus untuk menyatakan keberatannya. Jadi pujian itu dijadikan keberatan oleh Yunus. Yunus tidak menerima kalau sifat-sifat Allah itu yang penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia itu berlaku untuk orang yang bukan orang Yahudi. Tapi ya memang kenyataannya begitu, Tuhan memang pengasih dan penyayang. Dia mengasihi bukan hanya orang Yahudi saja, orang yang di Yerusalem yang berdoa di dalam bait suci pada waktu itu, tetapi mengasihi semua bangsa, mengasihi orang-orang lain juga yang bahkan orang Niniwe pun yang waktu itu belum mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengasihi mereka. Next, scene terakhir. Nah, scene terakhir ini dari ayat 5 sampai 11. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimanakah tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, ini scene terakhir dari kitab Yunus. Ternyata setelah 8 scene ini, Yunus masih tetap tidak ikhlas, masih tetap tidak tulus untuk menyatakan keselamatan buat bangsa Niniwe. Tetapi sampai scene ke-8 ini pun Tuhan belum menyerah untuk mengajar Yunus. Jadi Tuhan masih kasih kesempatan bagaimana caranya untuk mengajari Yunus. Nah, di scene ke-8 ini Tuhan pakai pendekatan yang lain, yaitu pakai pohon ajaib.
Kenapa pohon ini ajaib? Karena tumbuh dalam sehari, tinggi, habis itu dalam semalam juga pohonnya mati. Jadi ini dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi bangsa Niniwe. Sama seperti Yunus yang mengasihi satu pohon yang dia tidak tanam, tapi pas waktu pohonnya layu, pohonnya mati, Yunus marah-marah, bahkan dia bilang, saya layak marah sampai mati, itu dipakai Tuhan. Nah, sedangkan pohon yang tidak kau tumbuhkan saja, kau mengasihi dia. Bagaimana? Coba kau di posisiku sekarang dengan melihat orang-orang di Niniwe yang begitu banyak, masa kau tidak mengasihi dia? Ya, mungkin kira-kira begitulah bahasanya. Kalau pakai bahasanya Eko, mungkin Tuhan mau bilang begitu ke Yunus. Jadi sedemikian jauh 8 scene yang kita pelajari ini. Ya mungkin sebelum lanjut, saya mau tanya teman-teman, dari 8 scene ini bagian mana yang menjadi highlight teman-teman? Mungkin bisa 2 orang atau 3 orang menyampaikan apa yang didapat dari 8 scene ini. Saya coba. Oke. Dari saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi begini, Pak, saya dari yang tadi itu Bro menyampaikan itu, saya belajar dari Yunus itu yang apa? Yang dia kayak apa? Mungkin dia punya kepahitan dengan bangsa itu, kota itu. Mungkin ada keluarganya dia yang disakiti atau dibunuh atau di apa. Makanya dia punya kepahitan sampai Tuhan suruh dia untuk, tapi dia tidak mau. Mungkin ada sesuatu dari situ. Ya ini dari saya dengar dari penyampaian dari Bro. Dan itu pun dia masih disuruh Tuhan, dia masih tidak mau dan dia masih keras kepala. Nah itu mungkin saya ambil dari pelajaran itu, ada sesuatu kepahitan yang disimpan didendam sama Yunus, dan dia kayak tidak bisa mau memaafkan, mengampuni. Karena mungkin ada dari pihak keluarga atau orang dekat atau orang yang dia kasih, mungkin disakiti atau dibunuh, makanya dia sampai seperti itu. Itu yang saya pelajari dari tadi. Saya lihat dari itu. Itu, makasih Kakak. Oke, terima kasih Bro Okta. Mungkin masih ada lagi yang mau menyampaikan apa yang bisa didapat dari 8 scene yang kita sama-sama pelajari ini. Kalau saya diberkati dengan scene 1 tadi ya, di slide tentang scene 1 tadi, yang tadi Bro Eko sempat singgung soal terjemahan Septuaginta, ketika Yunus itu diminta untuk pergi ke Niniwe ya, ke kota besar itu, dan menggunakan kata yang sama dengan yang ada di Amanat Agung. Jadi menarik juga ya. Jadi maksudnya menariknya tuh Yunus berarti pergi mengerjakan amanat agung, tapi dalam sikap hati yang salah gitu, sikap hati yang tidak segenap hati untuk mengerjakannya. Jadi ini menjadi sebuah refleksi buat kita ya. Bisa aja kita mengerjakan tugas pelayanan kita, mengerjakan penginjilan, mengerjakan amanat agung, tapi ternyata di dalam sikap yang tidak benar. Ya, saya jadi ingat kata-katanya Paulus di Filipi, ada orang yang memberitakan Injil tapi dengan motivasi yang salah, dengan maksud yang keliru, ingin memperberat pemenjaraan Paulus misalnya. Jadi saya merasa diberkati ya. Saya sama dengan Pak Cahyo yang di scene pertama. Ya, kenapa scene pertama? Iya, jadi kan Yunus ini diutus oleh Allah untuk pergi ke Niniwe. Jadi kata pergi di sini kan tadi terjemahannya itu sama dengan kata pergi di Matius 28. Di mana itu Matius 28 itu kan isinya tentang amanat agung. Kita diutus untuk pergi memberitakan Injil begitu. Jadi tapi bedanya Yunus dia kan lari. Dia tidak mau menaati apa yang diperintahkan Allah begitu. Jadi pelajaran juga untuk kita, apakah
kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, menaati apa yang diperintahkan Allah begitu. Di mana Allah menciptakan kita untuk menjadi berkat, memberitakan Injil bagi orang-orang yang mau mengenal Kristus. Terima kasih. Ya, jadi kita sudah banyak belajar sama-sama dari 8 scene ini. Tadi kita belajar kalau ternyata Yunus itu tidak ikhlas pergi ke Niniwe. Dan kita belajar juga kalau ternyata kata yang sama yang dipakai Tuhan untuk kata yang sama yang dipakai untuk menyatakan kata pergi waktu zamannya Yunus dan waktu zamannya Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Jadi sama-sama disuruh pergi. Nah, tapi bedanya yaitu tadi Yunus tidak ikhlas, sedangkan murid-murid Tuhan ya dia mengerjakan itu dengan ikhlas, dengan taat. Yang mungkin kita bisa pelajari juga dari sini korelasinya dengan di awal tadi tentang kasih yang dua arah. Ya Tuhan memampukan Yunus supaya bisa mengerti rencana Tuhan. Jadi walaupun tadi di scene ke-6 kayaknya sudah selesai tentang penyelamatan bangsa Niniwe, scene ke-6 itu bangsa Niniwe sudah bertobat terus tidak jadi dihukum, tetapi masih ada 2 scene lagi yang kita pelajari tentang bagaimana Tuhan tetap bekerja untuk membuat Yunus mengerti kenapa sih Tuhan mengasihi mereka. Dan kita pelajari dari situ Tuhan tidak memaksa. Tuhan tidak bilang, ini Yunus tidak mau dengar-dengaran, biar saja kau mati dimakan ikan. Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan masih kasih kesempatan. Di akhir pun Tuhan masih kasih kesempatan. Waktu di pasal 4 Yunus marah-marah, Tuhan kasihkan pohon jarak supaya dia bisa bersuka cita. Dan pohon jarak itu juga dipakai untuk mengajar Yunus kalau Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, bangsa Niniwe. Kita lihat di slide juga dibilang Tuhan masih tertarik untuk mendidik Yunus yang keras kepala, yang mudah marah, yang depresi, yang kesal, untuk membawa kabar baik yang membawa kebebasan. Jadi bagi saya waktu saya baca buku yang menjelaskan 8 scene kitab Niniwe ini, saya juga merasa tertegur karena ya mungkin saya sama kayak Yunus, keras kepala, yang mudah marah, yang tidak mengerti kenapa sih Tuhan mengasihi mereka, kenapa sih Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain yang belum berdoa di gereja, kenapa Tuhan mengasihi suku-suku lain yang beribadah sama Tuhan yang lain gitu, yang memberikan persembahan sama Tuhan yang lain, yang berdoanya sama Tuhan yang lain, bukan sama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan sama Tuhan Allah yang memberikan keselamatan melalui Tuhan Yesus. Ya mungkin kita sama kayak Yunus, punya banyak kekurangan. Tetapi kita belajar hari ini kalau ya Tuhan tidak menyerah mengajar kita. Tuhan memampukan kita juga, Tuhan memproses kita juga supaya kita pun bisa sepenuhnya mengasihi Allah, sama seperti Allah mengasihi kita. Ya, next slide. Di slide berikutnya itu tentang Yunus mungkin masih menjadi pertanyaan buat kita. Apakah Yunus akhirnya mengerti tentang kasih Allah itu, mengapa Allah mengasihi bangsa Niniwe, itu mungkin tidak terjawab di kitab Yunus karena tadi seperti terpotong gitu, seperti
gantung ceritanya. Kita tidak tahu akhirnya Yunus bagaimana. Yunus akhirnya menerima atau tidak menerima apa yang Tuhan ajarkan sama dia selama ini. Kita mungkin bertanya itu. Nah, seharusnya pertanyaan itu juga kita refleksikan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita? Apakah kita yang selama ini sudah diajar sama Tuhan juga, yang waktu kita berdosa kita kita minta pengampunan sama Tuhan? Bagaimanakah kita melihat Allah yang mengasihi suku lain juga, melihat Allah yang mau orang-orang yang belum beribadah di bait Allah juga mengenal Allah. Apakah kita bisa menerima itu? Apakah kita bisa taat sama itu atau tidak? Nah, itu pertanyaan masing-masing dijawab di hidup kita masing-masing. Next slide. Ada satu pembacaan lagi yang kita mau sama-sama lihat di Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Saya bacakan ya. Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Jadi kita lihat lagi waktu bangsa Niniwe kedatangan Yunus, mereka mendengar pesan dari Yunus dan mereka bertobat. Nah, kita bagaimana? Kita bukan cuma mengenal Yunus, tapi kita mengenal Tuhan Yesus yang lebih besar daripada Yunus. Apakah kita juga mau mendengar pesan dari Tuhan Yesus untuk bertobat dan taat kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus lebih besar daripada Yunus. Itulah tanda bagi kita. Dan ya mungkin kita belajar juga seperti Yunus ya. Apakah kita mau pergi memberitakan kasih Tuhan itu kepada orang lain dengan ikhlas, atau kita selalu menolak, kita berusaha mengingkari perintah Tuhan itu. Ya, tapi yang jelas ya Tuhan akan mendidik kita, Tuhan akan memproses kita supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan. Tinggal kita masing-masing yang mau dengar-dengaran atau tidak. Ya mungkin sedemikian jauh yang boleh kita pelajari sama-sama tentang kitab Yunus ini. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita mengerti, dan bukan cuma mengerti tetapi taat dan mengambil aplikasi yang konkret yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati kemuliaan Tuhan yang dua arah. Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan untuk semua suku bangsa, dan kemuliaan yang Tuhan mau datang dari semua suku bangsa. Kasih yang sangat luar biasa mengasihi kita,
dan kasih yang memampukan kita untuk belajar mengasihi Allah juga. Mengasihi Allah berarti taat kepada Tuhan, dan kehidupan kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami sama-sama pelajari hari ini. Mampukan kami Bapa untuk bisa mengerti dan mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang taat. Semoga firman-Mu ini membaharui kehidupan kami, mengajar kami lebih mengerti tentang kasih-Mu, dan memampukan kami juga untuk berkontribusi untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan di seluruh muka bumi. Biarlah kerajaan-Mu yang nyata di atas bumi seperti di dalam surga. Ini kami anak-anak-Mu Bapa yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.